memohon anugerah Tuhan, kita memohon berkat Tuhan dalam ibadah kita, bahwa sesungguhnya segala pertolongan kita adalah datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang dengan kasih setianya memelihara setiap ciptaannya. Maka kiranya turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya akan memimpin, menyertai dan memberkati sementara kita beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi shalom semuanya. Haleluya. Kita percaya bahwa ketika kita datang di tempat ini tidak akan sia-sia, tetapi kita membawa suatu sukacita kita di hadapan Tuhan. Kita membawa segala korban ucapan syukur kita kepada Dia karena Yesus baik bagi kita semuanya. Mari kita nyanyikan pujian, angkatlah suara. Hidup kita, amin. Mari kita datang kepada Dia pada pagi hari ini. Bawalah setiap ucapan syukurmu kepada Dia pagi hari ini. Mari kita tanggalkan segala apapun beban kita pada pagi hari ini. Arahkan hatimu, fokuskan pandanganmu di hadapan Dia pada pagi hari ini. Dan katakan, saya ini mau menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau sangat baik bagiku. Haleluya Yesus.
Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Segala pujian hormat syukur kami persembahkan kepada Engkau. Kami merasakan Engkau Tuhan yang baik. Kami menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari-hari Tuhan menunjukkan kesetiaan Tuhan atas setiap kami umat Tuhan. Sehingga tidak ada alasan buat kami untuk kami tidak bersyukur kepada Tuhan. Sesungguhnya tidak ada alasan buat kami untuk kami meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan yang begitu setia kepada setiap umat-Mu. Bapa yang baik, kami menyembah Engkau pagi hari ini. Kami memuji Engkau pagi hari ini. Dan biar setiap pujian penyembahan kami berkenan di hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca firman Tuhan. Kami akan belajar firman Tuhan. Kami siapkan, kami sediakan hati kami untuk firman Tuhan. Kami mau diajar, kami mau dibentuk, kami mau dididik dengan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan biarkanlah kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau menolong setiap kami, Engkau menolong setiap hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Sehingga setiap kebenaran yang hamba sampaikan menguatkan kami semua. Kami berdoa menutup bungkus dengan kuasa darah Yesus dari awal pemberitaan sehingga sampai pada akhirnya nanti. Kami tidak izinkan satu kuasa pun untuk mengambil setiap berkat firman Tuhan, setiap benih firman Tuhan. Sehingga segala kuasa dalam bentuk apapun kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan yang akan membentengi kami, membentengi hati pikiran jiwa kami Tuhan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami menyambut firman Tuhan. Berbicaralah karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Haleluya. Oke, kita akan siapkan kitab kita. Atau mungkin saudara bisa mengikuti di PowerPoint yang sudah saya siapkan. Dasar firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Tawarikh pasal yang ke-15. Pasal yang ke-11. Kita akan membaca ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Tawarikh pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi, sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke gunung batu mendapatkan Daud dekat gua Adulam. Sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketika orang itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Allah untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya mereka membawanya, dan tidak mau ia meminumnya.
Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Amin. Saudara, judul firman Tuhan pagi hari ini saya akan berikan judul hati seorang pahlawan. Saudara, hati seorang pahlawan, kita memahami dulu tentang pahlawan. Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Nah, orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Ada kata kuncinya adalah pahlawan ini dia orang yang berani, tapi pahlawan ini dia juga orang yang rela berkorban. Kalau kita bicara tentang Raja Daud, maka sebenarnya keberhasilan Raja Daud tidak terlepas dari adanya orang-orang yang memiliki hati sebagai pahlawan. Memang mereka adalah pahlawan-pahlawan, tetapi hati yang sesungguhnya atau hati yang pahlawan itu betul-betul mereka miliki. Sehingga kesuksesan keberhasilan Raja Daud karena ada pahlawan-pahlawannya yang setia yang mengiringinya. Kalau Anda perhatikan di dalam ayat yang ke-10 di pasal yang ke-11 dikatakan bahwa inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberikan dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja dan yang mengangkat dia sebagai raja. Ada pahlawan-pahlawan yang mendukung, ada pahlawan-pahlawan yang setia mengiringinya, sehingga Daud menjadi raja yang berhasil. Nah, kita bicara tentang pahlawan, saudara. Bagaimana hati seorang pahlawan? Bagaimana kriteria sebagai seorang yang memiliki hati sebagai pahlawan itu? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan yang kita baca dari pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 19 ini. Minimal ada dua hal hati seorang pahlawan itu seperti apa. So, yang pertama, kriteria seorang yang memiliki hati sebagai pahlawan itu yang pertama adalah mereka memiliki hati yang peduli. Pahlawan dia memiliki hati yang peduli. Anda perhatikan di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Kemudian dilanjutkan bahwa lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Anda perhatikan bahwa ketiga pahlawan tersebut mengambil air. Kalau kita perhatikan, ketiga pahlawan tersebut ketika mereka mengerti bahwa Raja Daud membutuhkan air, bahwa ketika Raja Daud ingin air, ketika Raja Daud haus, Raja Daud dia tidak berkata menyuruh beberapa orang untuk mengambilkan air, tidak. Tapi dia hanya berkata sekiranya ada yang mengambilkan air, atau sekiranya ada yang mau memberikan air. Dan ternyata apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh Raja Daud ini, dia ditangkap oleh ketiga pahlawan tersebut. Lalu ketiga pahlawan ini dia mengambil tindakan, kemudian dia berlari, dia mendapatkan atau dia mengambil air untuk Raja Daud. Saya melihat di sini bahwa mereka adalah orang-orang yang peduli. Peduli kepada siapa? Peduli kepada kebutuhan si Raja Daud. Peduli kepada apa? Peduli kepada apa yang menjadi keinginan dari Raja Daud. Dan kalau kita melihat bahwa ketika pahlawan tersebut mengambil air itu
pemerintah, tetapi karena kepeduliannya kepada Raja Daud. Dan itu dimiliki oleh pahlawan-pahlawan Daud. Sehingga seorang pahlawan kriterianya dia akan memiliki hati yang peduli. Orang yang memiliki hati pahlawan akan peduli dengan kebutuhan di luar kita. Saudara, ada seorang Abraham, dia menyampaikan ada manusia itu punya beberapa kebutuhan. Ada kebutuhan fisiologi, kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan. Tapi juga ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa memiliki, kebutuhan kasih sayang, pengharapan, aktualisasi diri. Sebagai seorang pahlawan, maka dia akan peduli dengan apa yang menjadi kebutuhan. Dia peka dengan apa yang menjadi kebutuhan di luar kita. Ketika di dalam keluarga akan muncul pahlawan-pahlawan, maka itu artinya bahwa ada orang-orang yang peduli dengan keluarga. Ketika gereja muncul pahlawan-pahlawan, maka akan ada orang-orang yang peduli dengan gereja. Ketika kota kita muncul pahlawan-pahlawan, maka di kota kita ada banyak orang yang peduli dengan kota kita. Ketika bangsa kita muncul pahlawan-pahlawan, maka di kota kita akan banyak orang yang peduli. Di negeri kita akan ada banyak orang yang peduli dengan bangsa kita. Nah, saya berdoa setiap kita memiliki hati yang peduli, karena kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipedulikan oleh Tuhan. Yang kedua, apa yang bisa kita dapatkan di sini ketika kita belajar tentang para pahlawannya Daud? Yang kedua yang bisa saya temukan adalah bahwa hati seorang pahlawan itu adalah dia akan bayar harga. Seorang pahlawan dia akan berani bayar harga. Firman Tuhan dikatakan, lalu ketika orang itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Betlehem yang dekat pintu gerbang. Katanya, jauhlah daripadaku ya Allah untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya mereka membawanya. Perhatikan, ketika Raja Daud dia membutuhkan air, ketika Raja Daud dia haus, ketika Raja Daud dia inginkan air, maka kita lihat tadi bahwa ada pahlawannya, bahwa ada yang peduli dengan Raja Daud, sehingga dia mengambilkan air untuk Raja Daud. Tetapi yang menjadi satu pertanyaan adalah, di mana mereka mengambil air? Rupanya ketika mereka atau pahlawan ini mengambilkan air untuk Raja Daud, itu harus disertai dengan yang namanya orang Jawa toh nyowo. Kenapa? Karena ternyata mereka harus menerobos barisan lawan. Mereka harus menerobos perkemahan musuh. Sehingga untuk mengambilkan air ini, kalau seandainya mereka ditangkap, maka mereka akan dibunuh. Hanya untuk mengambilkan air, seandainya mereka ditangkap oleh musuh, maka mereka akan ditahan, mereka akan mungkin dianiaya. Tetapi rupanya mereka tetap mengambilkan air buat Raja Daud. Dia rela bayar harga. Dia rela taruhan nyawanya. Saudara, kalau kita mau menjadi pahlawan-pahlawan, maka jangan lupa kita harus berani bayar harga. Tentu mereka kalau di pahlawan di sini, mereka bayar harga yang mereka bayar apa? Tenaga, waktu, bahkan sampai nyawa. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mau punya hati pahlawan,
jangan lupa di bagian yang kedua harus berani bayar harga. Harus berani bayar harga. Ada yang berkata berapapun harganya harus dibayar. Kalau kita mau dalam diri kita ada hati sebagai pahlawan, maka miliki hati untuk senantiasa bayar harga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya diingatkan dengan beberapa yang kita kerjakan, dengan satu hal yang kita lakukan. Saudara, di bulan Oktober, kita ingat beberapa bulan yang lalu kita mengadakan yang namanya bakti sosial, yang bisa mengatakan yang namanya peduli kasih kepada salah satu gereja saudara kita. Awal bulan Oktober waktu itu saya sampaikan, mari kita menyediakan diri kita, memberikan kesempatan untuk memberkati orang lain. Mungkin kita akan berpikir, wong saya saja butuh, wong saya saja perlu, bagaimana saya mau memberkati orang lain? Bagaimana saya mau memberikan kepada orang lain? Sementara saja saya kekurangan. Tetapi saya melihat anak-anak Tuhan di tempat ini dengan antusiasnya, meskipun dalam kondisi-kondisi yang saat ini sulit secara manusia, tetapi mereka mempersembahkan, tapi mereka memberikan sesuatu untuk bisa dibagikan, untuk bisa diberikan kepada orang lain. Tentu ada hal yang harus dibayar. Mungkin kita butuh, tetapi saat itu kita mencoba dengan apa yang bisa kita lakukan. Kita mau belajar memberkati orang lain. Dan kemarin ketika kita di minggu yang kemarin, kita juga membagikan makan siang untuk tetangga kita, yang saat itu juga disuplai oleh JKI HTI. Saya memberikan kesempatan untuk kita jemaat ambil bagian. Dan ternyata responnya juga mereka mengambil bagian. Bahkan mereka mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga. Kita lihat itu yang saya share di aktivis itu luar biasa. Bagaimana ketika antusiasnya, saya sungguh luar biasa bersyukur kepada Tuhan. Meskipun ada satu hal yang tidak bisa saya lupakan, karena satu kali ketika kami mengambil makanan, itu terjadi hal yang tidak saya prediksi sebelumnya. Ketika kami ngambil makanan, kami ngambil di mana itu, di daerah Hasanuddin. Nah, kami pakai mobilnya Pak Budi, mobilnya yang pick-up ini. Kami pakai mobilnya Pak Budi. Saya tidak tahu kondisi mobilnya seperti apa. Tapi saudara, begitu kami sudah sampai di sana, ternyata mobilnya adalah sampai di sana, selesai mobilnya, remnya belum, saudara. Jadi nggak ada remnya. Ketika kami pulang, itu ternyata handrem juga tidak ada, rem juga tidak ada. Secara manusia saya ketakutan. Tetapi ada satu yang dikatakan oleh Pak Budi, dia selalu ngomong, Pak, santai aja Pak, tidak apa-apa Pak, percaya saja Pak. Loh, percaya piye, ora goreng, percaya piye gitu. Wah, ya ini percaya piye. Tapi saya kalah pengalaman, saya memang kalah pengalaman. Jadi saya bersyukur, tidak tahu karena dia mungkin sama saya atau gimana gitu, apakah karena memang dia pengalaman. Tetapi ketika kami jalan, saya siapkan kayu, saudara. Jadi orang kayu di sekitar mobil itu tak ambil kayu, biar ada pegangannya tak ambil. Pikir saya sewaktu-waktu blunder pas lampu merah aku berdun tak ganjel. Gue itu sekali sudah siapkan. Tapi ya luar biasa. Pak Budi sepanjang perjalanan itu dia sambil nyanyi, sambil nyetir, orang remnya dia berkata, oh Tuhan bimbinglah langkahku. Dia melihat saya keringat, tapi dia tetap nyanyi, oh Tuhan bimbinglah langkahku.
tak berani jalan sendiri gitu. Orang-orang gitu ya. Pak Budi berkata, tenang Pak. Baru kali ini pendeta diomongin tenang Pak. Biasanya pendeta ngomong tenang Pak. Tapi untuk saat ini saya diomongin tenang Pak. Aku sih keperingat dia sih enak-enak gitu. Tapi ketika dia sampai di tempat ini selamat, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Begitu diperbaiki, sorenya mobilnya dijual langsung laku. Jadi ketika sorenya dikabari Pak, mobilnya sudah langsung laku. Tapi dia merasa bahwa ketika dia bekerja untuk Tuhan, ternyata Tuhan memperhatikan, dan dia dikaitkan dengan ketika mobilnya dijual karena dia merasa bahwa aku sudah bekerja untuk Tuhan. Jadi bukan karena kebetulan, tapi karena bekerja untuk Tuhan. Dia bisa berikan tenaganya. Ada beberapa di antara kita yang sudah korbankan tenaga, korbankan waktunya, korbankan biayanya untuk memberkati orang lain. Dan hasilnya luar biasa. Satu kali ketika gereja memberkati, dan ternyata gereja juga diberkati oleh Tuhan. Beberapa minggu yang lalu tiba-tiba saya ditelepon sama mantan dulu salah seorang pemuda di sini. Dia berkata, dia telepon sama saya. Karena itu nomor baru dia bilang seperti ini, Pak, Bapak di gereja ada aksi untuk jemaat tidak? Aku rada sombong sithik. Oh tidak, justru kami gereja memberkati yang lain. Oh kalau seperti itu berarti boleh nggak Pak saya memberkati jemaat? Wah boleh. Satu hal yang saya ingat, dia berkata seperti ini. Seandainya saya memberkati mereka, kira-kira mereka tersinggung tidak? Oh, kenapa tersinggung? Oh, diberkati atau tersinggung? Nah, akhirnya kita bisa terima berkat. Ketika apa yang kita kerjakan, kita bisa lihat bagaimana Tuhan yang membalas setiap jerih payah kita. Dan kita semua bisa menikmati Indomie rebus dan Indomie goreng yang diberkati. Saya percaya ketika saya lihat itu, ketika ada tumpukan kardus itu, saya mengingat-ingat karya Tuhan. Jujur saya nangis. Saya dalam hati Tuhan, kami hanya bisa memberi mungkin sedikit apa yang kami berikan. Tapi Tuhan itu ternyata tidak mau berhutang. Dia bisa langsung ganti dan bisa dinikmati oleh jemaat. Dan kita bisa bersuka cita, dan itu memotivasi kita bahwa ternyata apa yang kita kerjakan, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Jadi kita miliki hati sebagai seorang pahlawan. Saudara, seorang pahlawan dia akan senantiasa berani untuk bayar harga. Saudara, satu hal yang menjadi satu kerinduan kita, bahwa Tuhan ingin di tengah-tengah kita muncul pahlawan-pahlawan. Pahlawan-pahlawan yang akan muncul di tengah keluarga kita, pahlawan-pahlawan yang muncul di tengah-tengah kota kita, pahlawan yang muncul di tengah-tengah gereja kita, pahlawan-pahlawan yang akan muncul di bangsa kita. Dan itu muncul dari orang-orang yang percaya dari tempat ini. Seorang pahlawan, dia akan memiliki hati yang peduli. Yang kedua, seorang pahlawan, dia akan berani bayar harga. Saya percaya kiranya kekuatan Tuhan ini memampukan kita. Karena kita dipanggil untuk kita peduli kepada orang lain. Kita dipanggil untuk kita berani bayar harga. Jadi miliki jiwa, miliki hati sebagai seorang pahlawan. Pahlawan di tengah keluarga, pahlawan di gereja, pahlawan di tengah kota, pahlawan di bangsa kita. Karena Tuhan membutuhkan orang-orang yang peduli dan orang-orang yang mau berani bayar harga. Saya berdoa supaya hati itu didapati Tuhan di setiap kita, orang-orang yang percaya di tempat ini. Kiranya ini akan menjadi berkat buat kita semua. Amin. Kita akan berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami. Kami melihat ada beberapa pahlawan Daud yang memiliki hati yang peduli terhadap Raja Daud, dan juga yang memiliki hati yang mau bayar harga untuk rajanya. Kami menemukan hati pahlawan yang sejati melalui para pahlawan Daud. Tuhan, pagi hari ini kami juga mau rindu dalam diri kami
ada hati sebagai pahlawan-pahlawan. Pahlawan-pahlawan untuk keluarga, pahlawan-pahlawan untuk gereja, pahlawan-pahlawan untuk kota kami, untuk bangsa kami Tuhan. Biarkanlah kami diberikan hati yang senantiasa peduli. Biarkan kami diberikan hati yang senantiasa berani membayar harga Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menolong kami Tuhan. Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Karena kami menyadari tanpa Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak mampu dan kami tidak sanggup. Kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan. Yesus meteraikan firman-Mu pada pagi hari ini di dalam setiap hati, pikiran, dan jiwa kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Oke, saya akan menyampaikan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sehubungan dengan ibadah atau sehubungan dengan kegiatan selama sepekan di gereja kita. Untuk minggu depan tanggal 29 untuk ibadah umum, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Yohanes, Sok Leader, Saudara Daniel bersama dengan tim, pemain musik Ibu Vera bersama dengan tim. Lalu nanti siang ada ibadah anak-anak atau KAA. Ujian akan dipimpin oleh Ibu Era, lalu firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Rema. Lalu tanggal 22 sore hari ini ibadah PRPK, firman Tuhan akan disampaikan oleh Diaken Widiarsi. Lalu hari Rabu tanggal 25 November jam 5 sore ada ibadah wanita atau PWK. Ujian dipimpin oleh Ibu Deborah, kolekta Ibu Narto, kemudian doa sama Ibu Milka, kemudian firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Enda Amin. Lalu tanggal 27 hari Jumat jam 5 sore ada ibadah atau ada doa wanita. Ujian akan dipimpin oleh Ibu Milka, sementara firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudari Suwan Ik. Lalu hari Sabtu tanggal 28 November ada doa pengerja dan majelis jam 6 sore. Ujian akan dipimpin oleh Saudara Daniel dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Diaken Widiarsi. Kemudian ada beberapa yang berulang tahun dalam minggu ini dari tanggal 22, tanggal 28. Cuma orangnya tidak ada di sini semua. Ada Renal tanggal 22, kemudian ada Merlin tanggal 22, kemudian tanggal 23 ada Pak Emmanuel Adi, itu suami Ibu Eva, juga tidak ada di sini. Kemudian Ibu Fania Novita Astari, itu Fani, juga tidak ada di sini. Firman Tuhan untuk mereka yang berulang tahun adalah anak hamba-hambamu akan diam dengan tenteram dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapan Tuhan. Demikianlah informasi sehubungan dengan kegiatan sepekan. Jadi saya berdoa, saya berharap untuk kita bisa menikmati setiap kegiatan yang ada. Kita yang punya waktu, yang tidak ada pekerjaan yang di luar itu ya, kita bisa bergabung untuk bisa menikmati hadirat Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui persekutuan yang ada. Doa pagi tetap jam 5 sampai dengan jam 6 setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita ada doa pagi bersama-sama 1 jam bersama dengan Tuhan, jam 5 sampai dengan jam 6 sore. Oke, demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bangkit berdiri, kita akan datang kepada Tuhan. Kita memohon berkat Tuhan sebelum kita akan pulang.
kita datang kepada Tuhan juga kita akan bersyukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapak yang baik, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami pagi hari ini bersyukur buat penyertaan Tuhan, bersyukur buat pimpinan Tuhan, bersyukur buat anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati, yang boleh kami alami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah namamu dimuliakan, namamu ditinggikan, dan namamu diagungkan ya Tuhan, baik melalui setiap pujian penyembahan kami dan juga dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga yang akan menolong kami, Engkau yang akan menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah hidup kami diperbarui dari hari ke hari. Kami bersyukur untuk hamba-hambamu yang boleh melayani dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, untuk tim musik pujian. Kami bersyukur untuk kameramen, kami bersyukur untuk petugas multimedia, penyambut jemaat, ataupun juga untuk sound system ya Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberkati dalam setiap kehidupan kami Bapa di surga, dan memberkati pelayanan kami di hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa juga menyerahkan anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah Tuhan yang memberkati saudara Nyonyo, berkati saudara Merlin, berkati juga untuk Pak Adi, berkati juga untuk Ibu Fani, dimanapun mereka berada. Kiranya berkat Tuhan yang akan Tuhan curahkan atas mereka, dan mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kami doakan untuk para lansia yang hari ini tidak bisa hadir dalam kondisi fisik mereka yang lemah, baik mereka yang karena usia ataupun karena sakit penyakit. Doa kami, Tuhan yang akan beri kekuatan, Tuhan yang akan beri kesehatan, Tuhan beri penghiburan, Tuhan terus berikan semangat buat mereka, sehingga mereka tetap mencintai Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-Mu di dalam tangan kuasa Tuhan. Mereka yang mengikuti ibadah secara streaming, Tuhan juga yang akan memberkati, sehingga mereka menikmati setiap jamaah dan lawatan Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah namamu Bapa di surga, terpujilah Engkau Bapa kami yang di surga. Kami saat pagi hari ini juga mendoakan setiap kami anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini di tempat ini Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang memanggil mereka. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan senantiasa menolong dalam kehidupan mereka. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan. Bahkan ketika mereka datang ke tempat ini, kami tidak tahu apa yang menjadi beban mereka ya Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu, ketika mereka datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan. Ketika mereka datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan-kemenangan ya Tuhan. Sehingga kami berdoa kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka, hari-hari mereka, Tuhan yang senantiasa beserta dengan mereka. Terpujilah namamu Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Bapa-Ku yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan, dalam bentuk, dalam wujud keuangan kami. Doa kami, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan setiap persembahan kami, sehingga berkenan di hati Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami tabur, apa yang kami berikan ini tidak sebanding dengan kasih, anugerah, dan kebaikan Tuhan yang melimpahkan dalam kehidupan kami. Tetapi kami mau belajar terus untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, dan kami menyerahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Berkati bendahara yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan ini, supaya dengan hikmat yang dari Tuhan boleh memakai atau menggunakan keuangan ini untuk pekerjaan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga, terpujilah Engkau Yesus. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan kami akan melakukan segala aktivitas kami. Kami percaya Tuhan yang akan menyertai dan memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, maka sekarang pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayangnya di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya akan memimpin dan menyertai engkau dalam seluruh kehidupanmu. Jangan takut, jangan khawatir, jangan goyah, sebab Tuhan Allah yang senantiasa beserta dengan engkau. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali mengangkat kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang.